Halo. Kita ini udah mau ke pos terakhir, habis penempuan guys. Ini vlog kita yang terakhir. Stay tune. Stay tune ya. Ya, kita tadi belajar apa? Tentang pasal-pasal. Pasal kewarganegaraan apa? Pasal 27 ayat 3. Salah, kamu bodoh sekali. Itu pasal 26 ayat 1. Gak tahu, kurang nih belajar sama bunyi nanya. Tugas selanjutnya apa ya? Cari rambu-rambu. Mana ya? Mana ya? Oh, itu ada. Oh, itu. Ayo foto-foto. Tugas terakhir. Cek. Mana lagi? Itu nama jalan. Ngerti gak sih Mbak Tati? Gue jarine di KDRT. Hah? Mosok? Iya. Bojone kuwi. Iya padahal bojone alim toh. Lah, saya ning lingkungan iki lho rapi banget. Lah iya. Terus piye wi? Gak ada sih Mbak. Jarine sih ame dilaporne, tapi kayak juga ada gitu. Gak cerita toh? Wis sih aku kurang tahu ya. Dek mau aku diomongin Mbak Farah. Oh, infonya di setengah atau ngono wi. Mbak, Apa itu? Begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon perhatian kepada semua. Sidang dengan nomor 045-B-PID-2024 Pengadilan Negeri Madiun dengan terdakwa Adrian Hendra dan Estanis Lauri akan segera dimulai. Kepada pengacara, jaksa diharap memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk. Tata tertib selama persidangan. Tata tertib selama persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan hormat. 7. Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak dapat menaati tata tertib dari persidangan dan setelah tim ketua sidang telah memberikan peringatan masih tetap melanggar, maka atas perintah tim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Pada hari ini, Sabtu, 26 Oktober 2024, dalam kasus pembegalan dengan nomor 045-PID.B-2024 Pengadilan Negeri Madiun dengan terdakwa Adrian Hendra dan Estanis Lauri akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin Baik,
Sidang perkara pidana pada hari ini dengan terdakwa Estanis Lauli dan Adrian Yetra dinyatakan dimulai. Saya, Ketua Umum Ardianata Awas Akbar, didampingi oleh Hakim Anggota Mahardika Hafiz dan Bunga Ismawati, dan Jaksa Penuntut Umum atas nama Hanan Samara dan Intan Widiawati. Sidang kali ini akan membahas dakwaan atas kasus pembegalan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 di wilayah Jalan Salak Timur, Madiun, Jawa Timur. Terdakwa, apakah Anda dapat mendengar dan mengerti apa yang kami sampaikan? Ya, saya mengerti. Baik. Untuk jaksa penuntut umum, kami akan memberi waktu untuk membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim serta hadirin yang hadir pada sidang hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili kejaksaan untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus pembegalan motor yang melibatkan terdakwa. Berdasarkan bukti yang kami peroleh, peristiwa ini terjadi pada siang hari di Jalan Salak Timur yang kebetulan cukup sepi pada saat itu. Korban yang saat itu tengah berkendara sendirian dihentikan secara paksa oleh terdakwa bersama dengan rekannya, yang untungnya langsung tertangkap oleh warga. Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa bilah kayu untuk memukuli korban dan melakukan kekerasan untuk meminta paksa menyerahkan sepeda motornya. Dalam kondisi terancam, korban terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut. Terdakwa dan rekannya segera ingin melarikan diri menggunakan motor korban, namun untungnya langsung ditangkap oleh warga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk Saudara Intan Widiawati. Selanjutnya untuk jaksa penuntut umum dari Hanan Samara, kami akan memberikan waktu untuk tuntutan dan pasal pada terdakwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam persidangan ini, kami telah menghadirkan beberapa saksi, termasuk korban, yang bersedia memberi keterangan secara langsung mengenai peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kami telah mengumpulkan cukup bukti yang mendukung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembegalan dengan unsur kekerasan. Tindakan tersebut melanggar Pasal 365 KUHP untuk pencurian dengan kekerasan, Pasal 368 KUHP untuk pencurian dengan ancaman, dan Pasal 335 KUHP untuk perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Berikut ada beberapa barang bukti yang didapatkan dari TKP, yaitu bukti cat pribadi terdakwa, kunci dan sepeda motor terdakwa yang digunakan saat menjalankan aksi pembegalan, serta ditemukan tongkat gudang memukul korban, dan yang terakhir, bukti video vlog yang tidak sengaja direkam siswa pramuka yang sedang berada di lokasi tempat kejadian perkara. Yang Mulia, tindakan yang dilakukan terdakwa bukan hanya merugikan korban secara material, namun juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Masyarakat memiliki hak untuk merasa aman, dan tindakan terdakwa telah mencederai hal tersebut. Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan dan untuk memberikan efek jerah, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian tuntutan dari kami. Semoga keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih. Hai, kita ini udah mau ke pos terakhir habis penempuan guys. Ini vlog kita yang terakhir. Stay tune. Stay tune ya. Ya, kita tadi belajar apa? Tentang pasal-pasal. Pasal kewarganegaraan apa? Pasal 27 ayat 3. Salah, kamu bodoh sekali. Itu pasal 26 ayat 1. Udah tahu kurang nih belajar sama Bu Ninanya. Habis ini belajar apa itu? Apa itu? Begal! Goblok! Aduh, begal! Cepat! Cepat! Turun kamu!
Baik, setelah dakwa dibacakan, terdakwa atau kuasa hukumnya bisa menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Yang Mulia atas kesempatannya. Saya sebagai kuasa hukum dari terdakwa tidak merasa keberatan dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Namun, perlu kami sampaikan, terdakwa melakukan aksinya karena terdakwa membutuhkan biaya rumah sakit untuk anaknya. Terdakwa terpaksa melakukan aksinya tersebut. Terdakwa juga merawat anaknya sendiri. Hal-hal tersebut diharapkan dapat meringankan hukuman tersangka. Kami mohon, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pendapat dari seorang saksi, waktu dan tempat kami persilakan. Sumpah mulai dibacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saksi untuk memberikan kesaksian kalian. Baik, mohon izin hakim. Saya pada saat kejadian itu saya bersama dengan Bu Yuki sedang bercerita. Namun dari kejauhan terdapat motor yang berkebutan dan berugal-ugalan. Dan saya itu sama memikirkan itu mereka cuma ugal-ugalan saja. Namun saat di persimpangan mereka ternyata salah satu korbannya ternyata dibegal. Dan saat itu saya segera pergi menolongnya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Baik, apakah terdakwa membawa sesuatu atau barang bukti dan apakah terdakwa menggunakan kekerasan pada saat terjadi itu langsung? Baik, izin menjawab. Pak Yang Mulia, pada saat itu tersangka membawa sebilah kayu untuk memukul korban serta menjatuhkan korban secara bergulingan, serta juga saat itu beliau melarikan diri, saya segera mencabut kunci dari korban maupun dari tersangka agar tidak melarikan diri dan membawa motor dari korban. Itu yang saya dapatkan. Oke, untuk saksi berikutnya, silahkan untuk memberikan kesaksian Anda. Terima kasih Yang Mulia, saya akan menyampaikan cerita saya. Dalam penangkapan begal kemarin, saya dibantu oleh anak pramuka yang sedang penempuhan. Karena mereka di bawah umur, jadi tidak bisa menghadiri persidangan ini. Jadi saya meminta video berupa barang bukti yang mereka ambil saat kejadian. Dan saya langsung menolongin korban yang dibegal kemarin. Oke, baik, terima kasih. Untuk korban, silakan masuki ruang persidangan. Untuk korban yang terhormat, tolong ceritakan tentang kejadian yang terjadi. Mohon izin menjawab Yang Mulia, menjawab dengan duduk. Jadi kemarin saya sedang mencari makan dan tidak sengaja melewati daerah yang jarang penduduk. Lalu tiba-tiba saat saya melihat spion, ada dua orang yang sedang berboncengan dengan menggunakan sarung sebagai penutup wajah dan membawa sebilah kayu. Saya mulai khawatir dengan tindakan mereka. Saya melaju lebih cepat hingga saat di perempatan waktu saya belok ke kiri, saya dihadang dan dipukul di bagian tangan dengan sebilah kayu dan saya didorong sehingga saya jatuh dan ini jidat saya terkena aspal. Lalu saya ditolong oleh warga dan warga menggagalkan aksi pembegalan tersebut. Sekian dari kesaksian saya. Mohon izin Yang Mulia, saya akan membacakan putusan sidang pada hari ini. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyelidikan dan persidangan. Baik, dengan demikian, seluruh rangkaian proses persidangan dalam perkara ini telah selesai. Putusan telah dibacakan dan terdakwa telah diberikan hak untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kami berharap keputusan ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menjadi pembelajaran agar kejadian ini
serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang ini dinyatakan ditutup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mengikuti persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup. Sekian sidang kasus pembegalan dengan nomor 045-B/PID-2024-Pengadilan Negeri Madiun ditutup. Untuk para hakim dipersilakan untuk meninggalkan tempat persidangan ini dan diikuti dengan pengacara dan jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PKN dengan kasus pembegalan akan memperkenalkan diri dimulai dari Perkenalkan, nama saya Dian Galuh Ananda Purwantoro, absen 10. Saya berperan sebagai pengacara dari tersangka. Perkenalkan, saya Hanan Samara, absen 18 selaku jaksa. Perkenalkan, nama saya Mardika Absen Ramadan, absen 22. Saya di sini berperan sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, nama saya Ardianata Faus Akbar dengan nomor absen 4. Saya berperan sebagai ketua hakim. Perkenalkan, nama saya Bunga Ismawati, nomor absen 8. Saya sebagai hakim anggota yang kedua. Perkenalkan, nama saya Intan Widiawati, absen 20. Saya berperan sebagai jaksa. Perkenalkan, nama saya Saskia Islamia Agustin, absen 32. Saya berperan sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Stanis Lali, nomor absen 12, saya berperan sebagai pelaku. Perkenalkan, nama saya Yuki Kirang, absen 36, berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Nafriza Ditya, absen 27. Di sini saya sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Aurelia Alfiana, absen 6, berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Trian Yetra, absen 1, saya sebagai pelaku. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Aduh, kamu guys. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aku perlu Hana perlu ada gak? Dalam persidangan ini kami telah menghadirkan korban dan Terdakwa, oh. Baik, kami persilahkan. ini gak bagus. Pelaku Demi Allah. lucunya. Sumpah akan mulai dibacakan. Demi Allah. Demi Allah. お前はもう死んでいる。 Ngomong oke.